Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, M. Rizky Fadilah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas kuantor part kedua. Oke, sesuai yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal kuantor. Nah, di sini terdapat soal semesta pembicaraan X dan Y adalah manusia. Jika variabel R untuk X dan Y itu adalah X percaya pada Y, maka ekspresi di bawah ini berarti yang di bawah ini ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pada universal X dalam kurung eksistensial Y pada variabel R untuk X dan Y. Nah, di sini kan variabel X dan Y kan tadi sudah dijelaskan bahwa X dan Y adalah manusia. Dan untuk variabel R-nya pada X dan Y itu adalah X percaya pada Y. Oke, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Untuk lebih gampang mengerjakan soal yang seperti ini, kita kerjakan terlebih dahulu yang berada dalam kurung ini terlebih dahulu, yaitu eksistensial Y pada variabel R untuk X dan Y. Jadi eksistensial Y pada R untuk X dan Y itu kira-kira bacanya seperti ini. Ada seseorang yang dipercayai X. Karena kalau kita bacanya dari akhir ke awal itu kalimat percaya ini diubah menjadi dipercayai oleh X seperti ini ya. Lalu setelah itu yang kedua kita langsung saja menentukan yang ada di luar dalam kurung, yaitu universal X. Maka universal X dalam kurung eksistensial Y pada variabel R untuk X dan Y itu bunyinya seperti ini. Semua X percaya pada beberapa Y. Semua manusia percaya pada beberapa manusia. Kalimat lebih tepatnya itu kira-kira seperti ini ya. Semua orang memiliki orang yang dipercayai. Ini kalimatnya lebih enak didengar ya. Jadi cara membacanya adalah semua orang memiliki orang yang dipercayai, seperti itu ya. Oke, langsung saja ke soal yang kedua, itu eksistensial Y dalam kurung universal X pada variabel R untuk X dan Y. Kita baca yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Itu bacanya semua manusia percaya pada Y, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita baca yang eksistensial Y. Eksistensial Y dalam kurung universal X pada variabel R untuk X dan Y. Maka jadinya ada manusia. Ini kan Y dulu ya. Jadi kita bacanya dari belakang. Ada manusia yang dipercayai oleh beberapa manusia. Itu kalimat lebih tepatnya itu kira-kira seperti ini ya. Ada seseorang yang dipercayai oleh semua orang, termasuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini kan semua orang di sini kan berarti si manusia tersebut itu termasuk dalam suatu objek yang ada dalam suatu sistem, seperti itu. Oke, kita langsung ke soal yang selanjutnya, itu eksistensial X dalam kurung universal Y pada variabel R untuk X dan Y. Kita langsung saja ya baca dari awal sampai akhir supaya lebih enak aja. Berarti kan ini eksistensial X. Eksistensial itu kan ada manusia percaya pada semua manusia. Kira-kira seperti ini. Ada manusia percaya pada semua manusia. Itu jika kita rubah kalimatnya supaya lebih baik, itu kira-kira seperti ini. Ada seseorang yang mempercayai semua orang, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah universal Y dalam kurung eksistensial X pada variabel R untuk X dan Y. Itu bacanya semua manusia dipercayai oleh sebagian manusia. Itu kira-kira kalimatnya yang lebih tepat itu seperti ini ya. Semua orang memiliki seseorang yang mempercayainya. Jadi di sini kan semua manusia dipercayai oleh beberapa manusia. Itu kalimatnya dirubah menjadi semua orang memiliki seseorang yang mempercayainya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke soal yang selanjutnya. Itu soalnya adalah universal X dalam kurung universal Y pada variabel R untuk X dan Y. Itu kira-kira bacanya gini ya.
semua manusia percaya pada semua manusia. Jadi kesimpulannya seperti ini. Semua orang mempercayai semua orang termasuk dirinya sendiri. Itu ya cara bacanya. Oke, itu tadi adalah cara membaca si kuantor ini. Nah, sebenarnya di kuantor ini itu kan soalnya nggak cuman membaca sebuah kalimat ataupun menyimpulkan sebuah kalimat, tetapi sebenarnya di kuantor ini bisa juga kita menggunakan soal matematika. Contohnya seperti ini. Jika variabel M itu adalah 1, 2, dan 3 adalah variabel universal, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut ini. Soalnya seperti ini. Yang pertama itu adalah, apakah terbukti jika universal X, eksistensial Y pada dalam kurung ini X plus Y sama dengan 1. Kita disuruh membuktikan di sini ya. Cara untuk membuktikannya sebenarnya gampang sih. Tinggal kita masukin aja yang ada di dalam variabel M ini. Ini kan di sini sudah tertera ketentuannya bahwa M untuk 1, 2, dan 3 adalah variabel universal. Maksudnya 1, 2, dan 3 ini adalah termasuk dalam variabel M ini semuanya gitu ya. Apakah semua X plus ada salah satu ataupun beberapa Y itu sama dengan 1? Apakah semua X dan sebagian Y untuk X kuadrat kurang dari Y plus 1 dan seterusnya? Itu kita buktikan dengan cara menghitungnya satu per satu. Oke, di sini kita di sini kita coret-coret aja ya. Kita membuktikan apakah variabel yang ada di dalam kurung masing-masing ini terbukti bahwa X plus Y sama dengan 1. X dan Y-nya itu kita dapatkan dari 1, 2, dan 3 ini ya. Oke, kita langsung hitung aja satu persatu untuk soal yang pertama. Untuk yang nomor 1 ini kan semua X. Untuk yang angka 1 terlebih dahulu ya. Ini semua X sama dengan 1, 2, dan 3 seterusnya. Jadi kita hitung untuk yang X sama dengan 1. Kita buktikan apakah benar X plus Y itu sama dengan 1. 1 ditambah eksistensial Y dulu ya. Eksistensial Y di sini kan kita ambil 1 dulu. 1 ditambah 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya. Jadi di sini dari angka yang paling kecil itu kan sudah terbukti bahwa X plus Y itu tidak sama dengan 1. Maka ini sudah pasti salah ya. Di sini salah. Sudah terbukti salah. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Ini kita hapus dulu. Oke, kita kerjakan yang kedua itu, apakah semua X kuadrat itu kurang dari sebagian Y plus 1? Untuk X sama dengan 1 terlebih dahulu ya. Kita hitung 1 kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. 1. Lalu kurang dari Y plus 1. Untuk Y itu kan 1. Kita ambil yang angka 1 dulu. Y sama dengan 1. Y tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, di sini kan 1 kurang dari 2. Ini benar nggak? Benar. Ini kan sudah benar. Ini kan logikanya gini. Yang di kiri, yang X kuadrat ini kan kurang dari Y plus 1. Jadi logikanya jika semua X dari angka 1, 2, dan 3 itu kan yang terkecil adalah angka 1. Jadi jika keduanya kita ambil angka yang terkecil maka hasilnya adalah benar, maka kita ambil dari X yang ini. Karena di sini X kuadrat kurang dari Y plus 1 itu terbukti. Untuk X sama dengan 1 itu sudah terbukti benar, maka kita lompat ke X sama dengan 2. Kita ambil untuk X sama dengan 2. Oke, X sama dengan 2. X kuadrat 2 kuadrat itu sama dengan 4. Apakah kurang dari Y plus 1? Kita ambil untuk Y itu adalah angka 1. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Oh, nggak terbukti. Berarti salah dong. Oh, belum. Ini kan sebagian ataupun ada untuk Y. Jadi nggak harus semuanya benar. Maka ini masih boleh kita uji coba lagi dengan cara kita memasukkan angka 2 di sini. Kita masukkan angka 2. 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah
3. Sorry ya, jelek nggak apa. Yang penting ini kelihatan kalau 3. 4 apakah kurang dari 3? Jawabannya salah. Kenapa? Karena 4 itu lebih dari 3, seperti itu. Lalu kalau 2 itu bernilai false, apakah 3 itu bernilai benar? Mari kita buktikan. 3 tambah 1 itu kan hasilnya 4. Nah, di sini 4. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak ya. Di sini harusnya sama dengan. Di sini kan sudah terbukti bahwa kalau kita memasukkan X itu sama dengan 2, itu hasilnya sudah salah di sini. Sudah bukan X kuadrat kurang dari Y plus 1. Maka ini sudah pasti salah. Kenapa salah? Karena kalau kita memasukkan untuk variabel X ini ke dalam 3, itu sudah pasti dia salah. Kenapa? Karena si X kuadrat ini lebih besar dari Y plus 1 gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 3 ini. Oke, soal yang nomor 3 itu bunyinya seperti ini. Sebagian X untuk X kuadrat itu apakah kurang dari semua Y plus 1? Kita buktikan ya. Untuk variabel X-nya itu sama dengan 1 dulu ya. 1, lalu Y-nya itu harus semuanya benar. Dari 1, 2, dan 3 itu harus benar ya. Kita hitung untuk X kuadrat dulu ya. X kuadrat, 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu kurang dari Y plus 1. Di sini kurang dari Y. Untuk Y sama dengan 1 dulu ya. Y tambah 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Oke, sudah benar. Lalu kita masukkan kembali di sini 1 kurang dari, untuk Y sama dengan 2 itu 2 tambah 1 itu sama dengan 3, dan juga 3 tambah 1 itu sama dengan 4 ya. Jadi di sini sudah pasti benar jika X sama dengan 1 dan semua variabel Y itu termasuk di dalamnya itu sudah benar. Jadi kesimpulannya adalah soal yang nomor 3 ini benar. Bang, kenapa kok ini nggak dimasukin untuk variabel X ke yang lain? Contohnya 2 dan 3. Kenapa hanya 1? Nah, karena di sini kan sebagian X ataupun ada untuk X dari 1, 2, dan 3 ini kan sudah memenuhi, walaupun salah satu itu khusus untuk eksistensial. Tapi kalau untuk universal itu kan harus semuanya, harus 1, 2, dan 3 itu masuk ke dalam pernyataan yang ini, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke soal yang selanjutnya. Sebelumnya semoga teman-teman paham ya apa yang sudah saya jelaskan. Kalau emang belum paham ya silahkan tanyakan ke kolom komentar yang ada di bawah. Oke, selanjutnya adalah semua X untuk X kuadrat ditambah 2Y. Y-nya ini sebagian ataupun ada salah satu juga nggak apa-apa, yang penting ada satu, tapi tidak semua. Untuk X sama dengan 1, X sama dengan 1, X kuadrat 1 kuadrat 1 ditambah 2Y. 2Y di sini kan Y sama dengan 1 dulu ya. Y sama dengan 1. 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2. Apakah 1 plus 2 itu kurang dari 10? Nah, untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 itu sementara masih benar ya. 1 tambah 2 itu kan hasilnya 3. 3 itu kurang dari 10. Oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya. Logikanya supaya membuktikan apakah ini benar, kita ambil variabel yang paling besar, yaitu angka 3. Untuk X itu sama dengan 3 di sini. Maaf kalau jelek. Untuk Y, si Y ini juga sama dengan 3 seperti ini. Jadi 3 kuadrat itu kan sama dengan 9. Kita dulu kayaknya enak di sini aja ya. Kita hapus di sini. Oke, sudah saya hapus. Untuk X sama dengan 3. X kuadrat 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Di sini kan semua X, berarti untuk X ini semuanya harus tercantum benar. Maka logikanya untuk X ini 1, 2, dan 3 itu harus benar.
Tetapi untuk Y itu salah satu benar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu Y sama dengan 3. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 9 tambah 6 itu sama dengan 15. 15 apakah kurang dari 10? Jawabannya salah, bukan. Lalu untuk Y sama dengan 1. 2 dikali Y, 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2. Apakah 9 plus 2 itu kurang dari 10? Tidak juga. Kenapa? Karena 9 ditambah 2 itu hasilnya adalah 11. 11 tidak sama dengan 10. Maka kesimpulannya, untuk semua X, yaitu X kuadrat ditambah sebagian Y untuk 2Y, itu apakah X kuadrat plus 2Y kurang dari 10? Itu jawabannya adalah false ataupun salah. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang terakhir ya. Yaitu soalnya X kuadrat plus 2Y lebih dari 10. Tapi untuk X itu ada salah satu juga nggak apa-apa, tapi untuk Y itu harus semuanya, wajib semuanya. Jadi untuk Y itu sama dengan 1,2,3. Di sini harus benar dulu ya. Si X ini salah satu dari 1, 2, 3, itu salah satunya juga nggak apa-apa, ataupun 2 ataupun 3. Nggak 3 ding, kalau 3 kan berarti di sini universal bukan eksistensial. Oke. Apakah untuk Y itu semuanya, untuk X itu salah satu ataupun setengahnya ataupun ada lah tapi bukan semua? Apakah benar untuk X kuadrat plus 2Y itu lebih dari 10? Kita tulis di sini lebih dari 10. Lebih dari 10. Maaf kalau jelek tulisannya. Oke, kita hitung dulu. Untuk X sama dengan 3 ya. Kenapa saya mengambil yang paling besar dulu? Karena logikanya gini. Di sini kan eksistensial X. Jadi X ini boleh satu yang benar, boleh 2 gitu ya. Jadi saya tulis yang paling besar terlebih dahulu. Apakah benar ini terbukti bahwa X kuadrat plus 2Y itu lebih dari 10? Kita tulis di sini X kuadrat 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9 seperti tadi ya. Ditambah 2Y. Kita ambil yang paling kecil. Ditambah 2Y. Y ini kan 1. Kita ambil yang 1. 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2. 9 ditambah 2 itu hasilnya adalah 11. 11 lebih dari 10. Apakah benar? Benar. Jadi untuk yang terakhir ini sudah pasti terbukti benar ya. Kenapa? Karena jika kita mengambil untuk X ini salah satu saja juga boleh, yaitu X yang terbesar itu adalah 3, dan untuk Y kita ambil yang terkecil saja itu sudah benar. Berarti logikanya gini, jika Y ini kita masukkan semua untuk 2 dan 3 itu sudah pasti benar ya. Kenapa? Karena di sini tandanya plus. 9 ditambah 4, 2 dikali 2 itu kan 4. 9 tambah 4 itu hasilnya adalah 13. 13 sudah pasti terbukti lebih dari 10. Begitupun dengan 3. Jika kita tambahkan dengan 6, 9 tambah 6 itu hasilnya adalah 15. 15 sudah pasti terbukti lebih dari 10. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang nomor terakhir ini terbukti benar. Yang ini tadi belum kita centang ya. Kita centang dulu. Untuk yang nomor 4 ini kan sudah pasti terbukti salah tadi ya. Tetapi untuk yang nomor 5 di sini sudah terbukti benar gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang nomor 1 salah, nomor 2 ini salah, nomor 3 itu benar, nomor 4 salah, dan nomor terakhir yaitu nomor 5 itu benar. Seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi yang sudah saya sampaikan ini. Dan jika teman-teman belum paham, silahkan tanyakan saja pertanyaan teman-teman di bawah ini di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang gerbang logika. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.